yes, yes. Kayaknya kurang semangat nih adik-adik. Tak ulangi lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu tanggal 5 Juli 2020. Untuk membuka lagu ibadah sekolah minggu, hari ini kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dan dilanjutkan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik berdiri yuk. Iya, semuanya yuk. Musik mas. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Silakan duduk adik-adik, selamat memuji nama Tuhan. Silakan duduk dulu, kita istirahat sebentar karena kita mau doa pembuka ya. Kita posisi doanya dulu, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepala. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang boleh Bapa berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah lagi sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam mengikuti ibadah hari Minggu ini. Biarlah Bapa yang menyertai, biarlah Bapa yang memberikan Roh Kudus-Mu terhadap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bisa menerima firman-Mu dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, Amin. Masih semangat dong ya? Masih dong. Harus tetap semangat karena hari ini hari Minggu. Kita mau beribadah sekolah minggu lagi. Kita berdiri lagi ya Mas ya? Berdiri Mbak ya? lagi nih. Iya, biar kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu KASIH. Dengan gerakan dong pastinya Ada, ya. iya. Sekali, Mbak. Langsung Mas. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa ya? Kasih itu sahabat, tidak boleh marah.
nyanyikan ya Mbak ya adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Diingat-ingat kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, Tidak boleh. Tidak boleh marah. Harus ngapain ya? Sayang kepada teman seperti Tuhan Yesus. Oke, ini kita udah nyanyi, udah muji nama Tuhan. Sekali, Kita mau Mas. ngapain nih tentunya nih? Kita mau Persembahan. persembahan. Oh iya, ya. Jadi kita adik-adik semua mau persembahan. Boleh siapin uangnya, boleh minta sama papa-papanya. Kita akan persembahan dan kita bawa dengan satu lagu, yaitu lagu apa yo? Ku kasih hikau dengan kasih Tuhan. Musik. Bagaimana Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, kita udah nyanyi, sekarang kita udah kumpulin persembahan, sekarang kita mau berdoa. Yuk sikapnya, tangannya, kedua tangannya dilipatkan, terus matanya ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, makasih, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk berkat-Mu yang telah kami sisihkan sebagian. Semoga bermanfaat untuk semua orang yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Tomo. Shalom adik-adik. Bagaimana ibadah pembukaan sekolah minggu tadi? Masih semangat ya? Masih semangat ya adik-adik? Oke adik-adik, sekarang Mas Tomo akan membawakan firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema berjalan bersama Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Gimana cara doa yang sudah diajarkan? Lipat tangannya, kemudian tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau boleh sertai dan lindungi kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai kami dan melindungi kami sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan. Kami percaya Tuhan akan membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Tetapi Mas Tomo di sini dibantu oleh Mbak Tessa. Mbak Tessa akan membacakan
ayat Alkitab kita pada hari ini. Yuk Mbak Tessa. Adik-adik, mari disiapkan Alkitabnya ya. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Dan untuk adik-adik yang kecil, minta tolong mama papa ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon bantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Oke, terima kasih Mbak Tessa sudah membacakan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, tadi yang sudah Mbak Tessa baca tadi tentang Abram dipanggil Allah. Nah adik-adik, yang mau diceritakan di dalam firman Tuhan pada hari ini tentang sesuatu yang disebut percaya. Wah, adik-adik pasti tahu dong apa itu percaya. Nah, biar adik-adik tahu, Mas mau kasih ilustrasi sebagai berikut nih. Dengerin ya adik-adik ya. Dulu sewaktu Mas kecil, pada suatu hari, boleh hari Sabtu boleh, hari Minggu boleh, ketika lagi enak-enaknya di rumah nih. Wah, ketika lagi di rumah, tiba-tiba bapaknya Mas itu datang. Wah, entah dari mana datang ke rumah, pulang ke rumah ya. Nah, kemudian tiba-tiba bapaknya Mas itu berkata kepada Mas, "Ayo cepat, kita mau pergi ke suatu tempat." Nah, Mas bingung. Mas bertanya, "Mau kemana Pak?" Tapi bapaknya Mas berkata, "Sudah, tidak usah kamu tanya macam-macam. Kamu ikut saja. Ayo, kita berdua saja. Jangan ajak-ajak yang lain." Wah, perasaan Mas saat itu kacau. Bertanya-tanya ya. Wah, gimana ya? Mau kemana nih sama bapak ini? Wah, tetapi karena itu bapaknya Mas, wah, Mas itu percaya saja. Tetapi tidak sampai di situ adik-adik. Ternyata bapaknya Mas ini mengajak Mas naik angkot, kemudian turun angkot. Sudah naik angkot, turun angkot, kemudian
diajaknya naik ketek. Wah, ketek kayak di Sungai Musi itu ya, di jembatan Ampera itu. Ternyata benar ada jembatan Ampera di sana. Naik ketek. Naik kapal ketek, ketek gitu ya. Wah, gitu. Jadi naik ke situ. Tapi bapaknya Mas terus berkata, "Sudah, jangan banyak tanya. Ikut saja. Pasti nanti kamu akan senang," katanya. Karena bapaknya Mas berkata begitu, ya udah, Mas percaya aja. Tapi masih bertanya-tanya dalam hati ya. Wah, mau dibawa kemana ini ya? Wah, di sana di perjalanan itu Mas lihat kiri kanan, wah banyak kapal besar nih. Wah, lihat air, lihat sungai. Jadi di situ perasaan Mas campur aduk tuh. Ada gelisah, ada bertanya-tanya. Wah, pokoknya banyak macam deh. Setelah kira-kira ada berapa menit ya? Sekitar 10-15 menit deh. Tiba-tiba sampai di tempat tujuan. Nah, bapaknya Mas ini masih belum memberitahu. Masih beliau berkata, "Sudah, tidak usah banyak bertanya. Nanti kamu tahu sendiri." Pas kami tiba di sana, kami turun. Ternyata, Mas terkagum-kagum di sana. Wah, ternyata bapaknya aku nih bawa aku ke sini ta. Wah, jadi mau tahu nggak dibawa kemana? Masih di Palembang sinilah, tidak jauh-jauh, ya. Masih di Palembang sinilah ternyata dibawa ke Pulau Kemarau adik-adik. Wah, tetapi perasaan Mas itu saat itu tidak tahu kan, jadi deg-degan. Wah, ternyata dibawa ke Pulau Kemarau. Wah, adik-adik tahu kan Pulau Kemarau? Wah, jadi dibawa ke sana, diajaknya Mas untuk melihat kondisi Pulau Kemarau. Wah, di sana ada pagoda yang tinggi sekali. Wah, diajaknya berfoto-foto, ayo kita foto-foto. Kemudian bapaknya Mas berkata, "Nah, Tomo, ini yang mau Bapak tunjukkan sama kamu. Bagaimana?" Wah, luar biasa. Makasih ya Pak ya, sudah diajak ke tempat ini. Luar biasa. Nah, adik-adik, demikian pula dengan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, adik-adik. Mas Tomo tadi dikisahkan seperti Abram. Bapaknya Mas Tomo itu Allah. Allah memanggil Abram. Kemana? Tidak tahu tujuannya kemana. Sama seperti Mas Tomo tadi kan, tidak tahu tujuannya kemana. Bapaknya Mas bilang, "Ayo sudah ikut aja, gak usah banyak bertanya. Nanti juga kamu tahu sendiri." Wah, jadi perasaan campur aduk. Demikian juga dengan Abram, perasaannya campur aduk. Tidak tahu mau dibawa kemana. Tetapi Tuhan berkata, "Abram, kamu harus pergi ke suatu tempat. Pergi saja, percaya saja." Abram percaya sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan akan menepati janjinya. Janjinya apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Bahwa, adik-adik, tanya deh sama papa mamanya. Abraham itu disebut siapa? Ada yang tahu nggak? Ayo sebutkan. Coba tanya deh papa mama sebelahnya. Abraham itu adalah bapak segala bangsa. Keturunannya seperti bintang di langit. Wah, luar biasa kan? Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di pantai. Wah, bisa dihitung nggak? Nggak bisa kan? Nah, seperti itulah keturunan dari bapak Abraham. Ternyata sampai sekarang itulah yang diberikan Tuhan, dan Tuhan menepati janjinya adik-adik. Nah, luar biasa kan adik-adik? Itu jika kita mau berserah sama Tuhan di dalam kehidupan kita, percaya ya, karena adik-adik punya orang tua, ada papa mama, ada kakak, ada mbak, ada mas. Kalau disuruh atau disuruh ikut,
percaya saja, pasti tidak akan mereka itu memberikan yang buruk kepada kita, ya. Pasti akan memberikan yang terbaik. Wah, luar biasa kan? Sama seperti Tuhan yang memberikan janji kepada Bapak Abraham. Seperti lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, dan juga Bapak Abraham seperti lagu tadi, lagu di ibadah pembuka tadi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jadi Bapak Abraham berjalan bersama Tuhan setiap hari, setiap saat, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya, harus berjalan bersama Tuhan, karena percayalah janjinya Tuhan itu sangat amat luar biasa, tidak akan pernah kita duga-duga. Gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, begitu pula nanti sesudah ini ya, sesudah ini adik-adik akan diberikan penerapan ya, penerapan hari Minggu ini tentang, nanti adik-adik akan disuruh buat sesuatu deh. Nanti adik-adik lihat, itu menjelaskan tentang apa yang Mas Tomo sampaikan pada hari ini. Adik-adik, nanti adik-adik ikuti ya penerapannya dengan baik. Nah, adik-adik, itu saja yang mau Mas Tomo sampaikan sama adik-adik. Kiranya adik-adik bisa renungkan dan tanya deh sama papa mamanya. Ya, pasti papa mamanya juga akan memberikan sama seperti yang Mas Tomo sampaikan pada hari ini. Itu saja ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita selesai mendengarkan firman ini, yuk kita bersatu dalam doa. Kembali lagi bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu, yang boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Abraham, Bapak dari segala bangsa yang kami kenal sampai saat ini. Ya Tuhan, Bapak Abraham mempunyai sikap yang teguh bahwa percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Biarlah Tuhan, sikap Bapak Abraham ini boleh kami contoh, sehingga dalam kehidupan kami boleh melaksanakannya seperti yang sudah Bapak Abraham contohkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mengikuti penerapan yang akan disampaikan oleh Mbak Desi, kiranya Engkau mau sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya, semangat! Sekarang kita akan mengerjakan suatu produk. Ketika produk ini sudah kita buat, kita akan selalu ingat bahwa Allah selalu menyertai kita seperti firman yang sudah kita dengarkan tadi. Pertama-tama kita harus siapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahannya yaitu yang pertama kita mau siapkan satu kardus. Kalau nggak ada kardus, adik-adik, anak-anak semua boleh pakai buku yang bagian depannya itu ya, sampulnya itu, atau pakai kalender, atau pakai bungkus majalah, depannya majalah juga bisa. Lalu kita mau siapkan juga satu kertas putih untuk alasnya, bisa pakai buku gambar atau buku lain yang bisa anak-anak gunakan. Lalu gunting, lem, ada juga
tali, bisa pakai tali apa saja supaya untuk menggantungnya nanti. Kita mau spidol, pakai spidol untuk menulisnya nanti. Dan ini adalah jejak kaki. Jejak kaki ini Ibu Desi cetak sendiri dengan menggunakan kaki Ibu Desi. Kalau anak-anak di rumah boleh menggunakan jejak kaki anak-anak semua ya. Caranya gunakan satu kertas, lalu anak-anak cetak menggunakan spidol, baru digunting. Ada kardus juga, anak-anak gunting lalu anak-anak kelupas seperti ini ya. Ibu Desi contohin. Nah, nanti akan terkelupas semua, baru digunting untuk hiasannya. Kita akan mengerjakannya. Pertama, kita mau tempelkan kardus ini dengan kertasnya. Kertas putihnya kita tempelin ya. Setelah ditempel, anak-anak akan menempelkan jejak kaki anak-anak ke kertas yang sudah disiapkan ini. Nah, ini kaki kiri kita dan ini kaki kanan kita tempelkan. Kalau nanti kaki anak-anak pasti lebih kecil ya. Boleh bingkainya, kardusnya lebih kecil juga. Kalau anak-anak kesulitan bisa minta bantu mama papanya ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mau hias ujung dari bingkai ini. Seperti ini aja, kita tempelkan ujungnya seperti bingkai foto tapi hanya ujungnya saja. Nah, anak-anak, setelah kita tempelkan bingkainya, anak-anak tahu kan bahwa kita selalu berjalan bersama Allah, Allah selalu bersama kita. Nah, sebagai ayat hafalannya hari ini, kita ambil dari Ulangan 31 ayat 8a. Kita akan tuliskan ayat hafalannya di jejak kaki yang sudah kita buat ya. Sebab Tuhan, kita tuliskan ayat hafalan kita di jejak kaki yang sudah kita buat. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita tulis di bawahnya Ulangan 31 ayat 8a. Lalu di atasnya kita akan buat berjalan bersama Tuhan. Nah, Ibu Desi sudah menyiapkan hiasan yang akan kita gunakan untuk menghias jejak kaki yang sudah kita kerjakan ini. Kita mulai menghiasnya ya. Kita boleh lem di tempat yang anak-anak sukai. Kalau Ibu Desi akan lem bunga di sudut bingkai ini. Anak-anak di rumah boleh menghias sesuai dengan kreativitas anak-anak sendiri ya. Ada dedaunan juga di sekitar tapak kaki kita. Di jejak kaki satunya anak-anak juga boleh tulis harapan anak-anak tentang apa yang ingin anak-anak minta kepada Allah untuk disertai. Contohnya, Tuhan sertai saya dalam belajar di rumah. Tuhan sertai saya ketika saya sedang ketakutan.
Nah, untuk yang terakhir, kita akan membuat lubang di atas karya yang sudah kita buat supaya kita bisa menggantungnya di kamar kita ya. Nah, setelah kita melubanginya, kita akan memberikan talinya supaya kita bisa menggantungnya ya. Hati-hati saat melubangi karya kita ya anak-anak, supaya tidak melukai tangan kita. Tada! Ini karya kita hari ini. Kalian boleh berkarya sesuai kreativitas kalian di rumah. Ingat, selalu percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Nah, setelah hasilnya tadi udah bagus, jangan lupa kita ingatkan mama papa kita untuk mengirimnya ke gereja fotonya ya, supaya bisa diupload minggu depan hasil karya anak-anak semua. Sampai jumpa, dadah! Adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan dari Mas Tomo. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Musik. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. Kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, baiklah teman-teman, adik-adik semua, kita udah nyanyi ya Mbak ya. Oke, selanjutnya kita mau tutup dalam doa. Baiklah, untuk adik-adik semua boleh persiapkan kedua tangannya, kita mau berdoa. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapak Maha Kasih, terima kasih untuk hari ini Kau sudah berkati kami semua, terutama untuk ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Berkati kami semua yang telah mengikuti ibadah ini, kiranya selalu diberkati dan selalu disertai oleh Tuhan. Berkati juga aktivitas kami yang selanjutnya, kiranya Tuhan selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Iya, amin. Terima kasih Mas Rivo untuk doanya. Itu dia adik-adik, ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya, nanti abis dari ibadah ini ada foto-foto adik-adik setelah ini ya. Dilihatin tuh harus ya. Benar, bisa dilihat. Kalau gitu ibadahnya segini dulu. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Thank you.